Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulastri Adam. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin dan ini merupakan hasil akhir dari analisis regresi data panel yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi Evius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka atau TPT, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah atau RLS terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 sampai 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari pemilihan model terbaik, persamaan regresi, uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, hingga koefisien determinasi. Pertama, saya melakukan pemilihan model menggunakan uji Ausman untuk menentukan model terbaik antara fixed effect model dan random effect model. Hipotesis pada ujian harusnya yaitu H0 model random effect lebih tepat digunakan. H1 model fixed effect lebih tepat digunakan. Pada hasil output Evius diperoleh nilai probabilitas sebesar 1,0000. Ada yang angka harus disebut. Nilai probability chi-square sebesar 1,000. Interpretasi karena nilai probabilitas 1,000 lebih besar dari 0,05, seharusnya H0 diterima, namun pada hasil output muncul keterangan cross equation test variancy is valid, Hausen statistic set to zero. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi varians pada random effect tidak terpenuhi, sehingga model yang paling tepat dan valid untuk digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model atau FEM. Oleh karena itu, seluruh interpretasi selanjutnya menggunakan fixed effect model. Berikut adalah persamaan regresi data panel yang diperoleh dari hasil fixed effect model. Kemiskinan sama dengan 39,7125 250 kurang 2,59 kurang 09 TPT tambah 1,97 kurang 12 pertumbuhan ekonomi kurang 3,000 RLS tambah Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 39,7125 artinya jika variabel TPT pertumbuhan ekonomi dan LS dianggap konstan atau bernilai 0, maka rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 39,71250 satuan. Koefisien TPT sebesar kurang 2,59 kurang 09 atau kurang 0,0000259 dan bernilai negatif. Artinya setiap kenaikan TPT sebesar 1 satuan akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,00259 satuan. Dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 1,97 kurang 12 atau 0,000 dan bernilai positif. Artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,000 satuan. Dengan asumsi variabel lain tetap, koefisien RLS sebesar kurang 3,000 dan bernilai negatif. Artinya setiap kenaikan rata-rata lama sekolah seperti 1 satuan akan menurunkan kemiskinan sebesar 3,000 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya adalah uji hipotesis parsial atau uji T. Selanjutnya ada uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel independen secara parsial. Dasar pengambilan yaitu jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Saya menduga bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena semakin tinggi pengangguran maka semakin sedikit masyarakat yang memiliki pendapatan sehingga tingkat kemiskinan meningkat. Kemudian H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, artinya TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Lalu H1 beta 1 sama dengan kurang 0, artinya TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Angka yang harus disebut pada hasil output EVIUS diperoleh nilai koefisien sebesar kurang 2,59 kurang 09, nilai statistik sebesar 5,852005 dan nilai probabilitas sebesar 0,00. Interpretasi karena nilai probabilitas 0,00 lebih dari kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien bernilai negatif, artinya hubungan yang terjadi adalah perbandingan terbalik. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka tingkat kemiskinan justru akan menurun, meski angkanya sangat kecil. Variabel pertumbuhan. Saya menduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya membuka lapangan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga kemiskinan berkurang. Hipotesis H0 sama dengan beta 2 sama dengan 0, artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. H1 sama dengan B2 kurang sama dengan 0, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Angka yang harus disebut pada hasil output EVIUS diperoleh nilai koefisien sebesar 1,97 atau kurang 12, nilai statistik sebesar 0,251581 dan nilai probabilitas sebesar 0,08028. Interpretasi karena nilai probabilitas 0,08028 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya naik turun pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota Sulawesi Tengah pada tahun 2020-2024 belum cukup bukti statistiknya untuk mengubah tingkat kemiskinan secara nyata. Saya menduga bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, karena semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka kualitas sumber daya manusia semakin baik, lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan yang layak, sehingga tingkat kemiskinan cenderung menurun. H0 beta 3 sama dengan 0, artinya LS tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. H1 beta 3 kecil dari 0, artinya LS berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Angka yang harus disebut pada hasil output EVIUS diperoleh nilai koefisien sebesar kurang 3,000, nilai statistik sebesar kurang 2,24 tambah 09 dan nilai probabilitas sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien bernilai negatif, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan saya. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat, maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun secara nyata dan signifikan. Selanjutnya adalah uji hipotesis simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui maka seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. H0 B1 sama dengan B2 dan B3 sama dengan 0, artinya seluruh variabel dependen tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. H1 minimal 1B kurang 0, artinya minimal ada satu variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Nilai F statistik sebesar 2,30 tambah 22 dan nilai probabilitas statistik sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas F sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara simultan atau secara bersama-sama, variabel TPT pertumbuhan ekonomi dan RLS berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Jadi meskipun secara individu pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, ketiga variabel ini jika dilihat secara bersamaan mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan dengan sangat baik. Selanjutnya adalah koefisien determinasi 1R². Di nilai S² digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel independen. Pada output EVIUS diperoleh nilai R² sebesar 1,0
Artinya sebesar 100% variasi perubahan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel TPT, pertumbuhan ekonomi, dan RLS secara bersama-sama di dalam model ini. Sedangkan sisanya sebesar 0% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Angka ini menunjukkan model pusat efek terbentuk memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Jadi berdasarkan hasil analisis regresi dan data panel menggunakan pusat efek model dapat disimpulkan bahwa variabel TPT berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Namun secara bersama-sama variabel TPT, pertumbuhan ekonomi, dan LS berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan LS menjadi faktor paling kuat dan konsisten dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 sampai 2024. Demikian penjelasan hasil analisis regresi data panel yang telah saya lakukan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.